Halo teman Indodax dimanapun kamu berada, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali ya dalam webinar Trading for Living. Kali ini bersama saya Yose Satria. Selamat datang buat para peserta webinar dimanapun kamu berada. Semoga sehat selalu, jasmani, rohani, dan juga aset kriptonya. By the way, sebelum kita memulai, Yose mau mengkonfirmasi dan juga memberitahukan kabar bahagia bahwasanya ada news update nih dari Indodax. Bahwasanya aplikasi Indodax baru saja memperbarui tampilannya, yakni Indodax Fitri. Dan untuk lebih detail, untuk lebih tahu mengenai Indodax Fitri ini, Yose akan putarkan video berikut ini. Silakan. Nah, itulah tadi Indodax 3.0. Semoga dengan adanya tadi itu juga memberikan kabar bahagia buat teman-teman Indodax semuanya bahwa aplikasi Indodax ini sudah melakukan update, sudah melakukan pembaruan dan juga memberikan kemudahan buat kamu para trading saat para trader saat trading. Jadi buat bagi kamu pemula bisa menggunakan light mode dan juga maupun kamu yang professional trader dapat menggunakan fitur pro mode. Jadi beli kripto ya hanya di Indodax. Segera download di Play Store dan juga App Store kamu sekarang juga. Hanya ingat Indodax bukan yang lain. Oke, ngobrolin soal trading ya. Kita kembali ke webinar ya. Bahwasanya gimana sih kiat juga trik jitu untuk kita meraup mendulang cuan. Langsung aja kita langsung sapa dan juga tanya dari pakar kripto yang sudah hadir bareng kita di sore hari ini. Yang pertama ada satu-satunya wanita istimewa yang sangat cantik di sore hari ini, the one and only, ada Kak Diah Widiandari dari CoinPay. Halo Kak Diah, apa kabarnya? Hai Yose, apa kabar? Semoga Wah, baik-baik ya, sehat selalu ya. Dan semoga iya, semua teman-teman yang sedang berpuasa, puasanya dilancarkan karena sebentar lagi tentunya waktunya berbuka ya. Semangat! betul. Karena ini kan seperti biasa kita kan ngabuburit dapat duit ya Kak Diah ya. Dapat duit dan juga dapat ilmu. Sudah siap untuk berbagi ya Kak Diah di sore hari ini tentunya ya. Baik. Oke, thank you Kak Diah. Aku berikutnya mau ke Kak Rian Suhendra dari Travesting. Halo Kak Rian, kayaknya sudah kelihatan tadi ya. Mana Kak Rian? Halo, Wis, halo Kak Rian. Gimana kabarnya? baik, tetap semangat pastinya. Oh, semangat ya. Sudah siap berbagi materi untuk kita mengenai trading di sore hari ini ya? Insya Allah siap dan Oke. bukan juga siap nih teman-temannya. Oke. By the way, kalau kabar dari aset kriptonya tadi aku lupa tanya sih gimana? Kalau kabar aset kriptonya apakah aman di pekan ini? Aman sih ya, soalnya sekarang lagi karena di BTC itu sekarang lagi mulai naik-naik, jadi mulai hijau-hijau lah. Wah, apakah ini akan menjadi suatu news update terbaru? Nanti di-share juga ya dari Kak Rian Ya. untuk mungkin di-share sinyal juga mungkin kapan beli kapan jual. Oh, jangan ya. Baik, terima kasih Kak Rian sudah siap untuk berbagi di sore hari ini. Thank you. Next selanjutnya sudah hari juga di tengah-tengah kita hari ini ada Kak Fahri Alamsyah dari Panento. Halo Kak Fahri, gimana kabarnya?
Sore Kak Yose, alhamdulillah Wih, baik. oke oke oke. Kabarnya baik ya? Baik, Kak Yose Oh, gimana? baik juga dong. Alhamdulillah puji Tuhan. Luar biasa, mantap. Kalau kabarnya kan baik nih, baik fisik dan juga rohani. Kalau dari kabar kriptonya Kak Fahri gimana nih? Alhamdulillah lah, sedikit-sedikit udah TP. Wih, sedikit-sedikit sudah take profit ya. Oke. Yang penting konsisten dalam TP ya. Thank you Kak Fahri. Panento nih, panento atau panen kripto ini sebenarnya nih? Itu semacam akronim Kak, Panento itu. Oh, Panen. dari panen, panen kripto. Oke, oke. Semoga terus bisa kita mendulang cuan ya di hari esok. Thank you Kak Fahri. Oke, last but not least dari kami ada local hero. Kak Yoga dari Community Spesialis Indodax. Halo Kak Yoga, gimana Halo kabarnya? Yose, kabar baik. Wis, gimana? Oke, kabar baik ya. Kabar kriptonya Kak Yoga sendiri gimana nih? Alhamdulillah sejauh ini aman karena memang lagi running ya Bitcoin. Semalam sempat ke harga 30,5K ya. Jadi masih Hmm, hold dan dollar cost averaging aja. oke oke. Jadi masih cukup baik ya. Oke, Cukup semoga baik yang Alhamdulillah. Oke, kita kan harapan bersama nih semoga semua peserta webinar trading di sore hari ini lebih dari 20 orang ini semuanya kaya raya. Amin. Thank you Kak Yoga. Baik. Dan juga teman-teman idok semuanya, selain para pakar percuanan dan juga suhu kripto, Yusi juga mau menyapa para crypto boy dan juga crypto girl, teman-teman dari crypto community yang sudah bergabung bareng kita melalui online. Halo semuanya, yang belum menyalakan kamera, boleh dong kita langsung menyalakan kamera semuanya untuk sekaligus juga menyalakan api semangat kita untuk menyerap ilmu malam di sore hari ini tentunya. Jadi semoga semakin cuan dan semakin mantap untuk kita di sore hari ini. Dan tema webinar di hari ini adalah Basic to Consider Starting Trading. Jadi ada kalau bahasa Indonesianya itu sebenarnya dasar-dasar yang diperlukan dalam dunia trading. Nanti ada beberapa sesi yang akan Yose share seperti biasa. Yang pertama ada sesi perspektif di mana nanti masing-masing perwakilan dari panelis akan memberikan perspektifnya terkait pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Nanti moderator akan memilih perwakilan community mana yang lebih dulu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi interaktif. Jadi nanti di sesi interaktif adalah sesi giveaway nih untuk peserta webinar Trading for Living. Nanti ada 5 peserta yang terpilih yang berkesempatan Oke, untuk oke, oke. bertanya kepada speakers. Setelah itu akan diberikan hadiah senilai total 1 juta rupiah berbentuk USDT dan akan dikirim ke e-wallet akun Idodax yang sudah terverifikasi. Jadi total hadiah itu 1 juta dibagi ke 5 orang. Jadi nanti totalnya masing-masing mendapatkan hadiah 200 ribu rupiah berbentuk USDT. Oke. Sebelum kita masuk sesi yang pertama, Yose mau membacakan do and don'ts. Hal yang tidak boleh dilakukan dan juga bisa dilakukan selama acara. Yang pertama, uh, setiap peserta wajib menuliskan nama underscore asal community atau jika kalian belum punya komunitas kripto dapat menuliskan nama underscore asal kota kalian gitu. Yang kedua, sebelum nanti dipersilahkan oleh moderator dalam hal ini Yose untuk berbicara, seluruh peserta wajib menyalakan fitur mute audio. Dan yang terakhir atau yang ketiga, nanti di sesi interaktif, peserta yang ingin ikutan giveaway nanti dengan bertanya harus menekan terlebih dahulu fitur raise hand atau angkat tanganmu. Dan juga jangan menjawab sebelum dipersilahkan oleh moderator. Oke, itu dia do and don'ts-nya. Sekarang kita masuk ke sesi pertama. Seperti tema kita hari ini adalah basic to consider starting trading. Jadi bagaimana perspektif masing-masing. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Langsung kepada sesi diskusi pertama. Yusi mau bacakan dulu sebenarnya untuk melawan yang namanya inflasi itu dibutuhkan investasi. Nah, yang paling penting, kenapa sih instrumen investasi dewasa ini tuh jauh lebih penting? Karena kita tahu kan ya, kalau kita nabung aja di bank, kena biaya mungkin bunganya kecil, kemudian kena biaya administrasi. Nah, gimana sih pandangan kakak-kakak semua supaya kaum milenial dan Gen Z ini bisa terbuka untuk apa ya, dalam bisa memandang investasi ini sebagai sesuatu yang penting. Yang pertama aku mau tanya ke Kak Diah dulu. Wanita tercantik di sore hari ini pastinya ya. Silakan Kak Diah untuk dijawab. Silakan Kak.
Oke, sebenarnya saat ini para milenial dan Gen Z sudah saatnya untuk semakin membuka diri dan berani mencoba terbuka kepada aset kripto atau aset investasi yang baru seperti itu gitu. Nah, terus memang banyak berita-berita di luar sana yang menyeramkan di dunia investasi gitu. Di media massa kita seringkali menemui hal-hal seperti ada penipuan, money robot trading, kejahatan lainnya, penawaran cepat kaya, atau penawaran duduk diam dapat duit. Nah, menurut aku hal-hal seperti ini yang bisa menjerumuskan atau bisa apa ya, membawa para investor muda itu ke jalur yang salah. Namun, dengan memilih institusi belajar yang tepat dan reliable, misalkan seperti Indodax, adalah salah satu cara untuk mengekspos diri dengan recent news update di dunia investasi maupun di dunia kripto. Jadi menurut aku memang sudah saatnya mereka lebih berani dan lebih cerdas dalam memilih media edukasi mereka, media tempat mereka untuk belajar. Seperti itu, Mas Jose. Oke, lebih cerdas dan juga lebih berani untuk memilih ya aset mana nih yang kira-kira untuk tempat investasi yang sesuai dengan profil resiko seperti itu Kak Diah ya. Betul sekali. Oke, memang harus penting banget nih emang kalau jangan sampai kita lupa berinvestasi nanti malah akhirnya sadarnya pas kita di hari tua kan jangan sampai gitu ya Kak Diah ya. Iya, Thank you betul Kak sekali. Diah. Itu perspektif dari Kak Diah ya. Apakah aku sekarang mau coba ke Kak Rian nih? Apakah Kak Rian juga memiliki perspektif yang sama mengenai pandangan Kak Rian supaya kaum milenial, kaum Gen Z ini bisa terbuka dan apa ya dan juga memandang investasi itu sebagai sesuatu yang penting. Silakan Kak Rian. Oke, terima kasih ya waktunya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu tuh investasi itu kan sebenarnya kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Entah dari keuangan atau kesehatan. Pokoknya segala macam investasi itu memang sebenarnya harus kita uh, prepare dari sekarang-sekarang ini nih gitu. Nah, cuma kita harus bisa lihat dulu kita tuh sebagai investor sebagai apa gitu. Investornya low risk kah atau high risk atau agresif itu kita harus bisa menyadari diri kita dulu untuk bisa memilih instrumen investasinya nih. Tapi untuk di Indodax sendiri itu bisa tempat yang wadah yang cocok dan aman untuk mulai berinvestasi kripto nih. Contoh misalnya kita nabung di bank. Nabung di bank taruhlah misalnya buat milenial atau Gen Z nanti pengen nih nanti mungkin 10 tahun lagi mau punya rumah misalnya gitu. Nabung di bank misalnya gitu ya. Ternyata misalnya taruhlah 1 miliar gitu ya, atau 500 juta deh, nggak usah muluk 500 juta misalnya. Ternyata 10 tahun kemudian 500 juta itu udah nggak cukup untuk membeli rumah tersebut kayak gitu kan. Nah, itu kita kalah sama inflasi. Tapi kalau misalnya secara rutin kita investasi di instrumen, itu value-nya akan perlahan naik mengikuti inflasi tersebut, bahkan bisa mengalahkan inflasinya kalau kita udah memilih instrumen tepat. Jadi emang sedini mungkin gitu, karena investasi itu temannya adalah waktu. Semedini mungkin kita mulai, maka returnnya bakal semakin besar nantinya. Kayak gitu, Wis, gitu sih. mantap. Investasi itu teman terbaiknya adalah waktu ya. Jadi semakin cepat ya semakin baik ya. Oke. Kayaknya ini cocok digunakan untuk mungkin dari teman-teman atau teman-teman Indodax yang punya saudara atau punya kerabat yang masih bayi langsung untuk ini ya orang tuanya untuk investasi. Jangan kalah sama Rafathar dan cipungnya Raffi Ahmad ya. Oke, terima kasih dari Kak Rian atas apa ya perspektif yang sudah disampaikan. Oke, investasi sejak dini karena teman terbaik investasi adalah waktu. Thank you Kak Rian. Berikutnya aku mau ke Kak Fahri nih. Kak Fahri, ini perspektif dari Kak Fahri nih supaya si kaum milenial, kaum Gen Z ini bisa terbuka dan memandang investasi ini sebagai sesuatu yang penting. By the way, Kak Fahri ini kan juga Gen Z sebenarnya, masih kuliah juga ya. Silakan Kak Fahri. Oke, terima kasih banyak Kak Yose atas waktunya. Jadi menurut aku sebagai apa ya, sebelum kita memahami kaitan inflasi dengan investasi, kita ini perlu mengetahui dulu nih apa itu inflasi gitu kan. Nah, inflasi kan secara garis besar kondisi peningkatan suku bunga yang menurunkan nilai mata uang. Nah, contoh yang terjadi ketika inflasi ini ketika 3 tahun lalu kita beli permen aja 1.000 bisa dapat 6 atau 7 biji permen gitu kan. Tapi kalau di hari ini ketika kita beli nominal yang sama 1.000 itu hanya bisa dapat 1, 2 atau 3. Nah, dari situ itu contoh inflasi. Nah, jadi gimana nih buat melawan inflasi? Nah,
Salah satunya yaitu investasi. Nah, jadi apa sih itu investasi? Investasi terlebih investasi keuangan yaitu ketika kita menaruh uang di instrumen investasi. Nah, contohnya kan ada kripto nih. Terus contoh-contoh lain ya ada saham, reksadana dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan return yang sekiranya lebih dari peningkatan suku bunga dan nilai mata uang kita itu nggak tergerus inflasi. Seperti itu Kak Yose. Iya, ya, ya. Memang itu ya apa ya, investasi memang harus sejak sedini mungkin ya, karena yang namanya inflasi itu selalu ada. Memang kita sempat tahu juga ya, momogi juga, makanan momogi harganya mungkin sama, tapi bentuknya makin mengecil. Lama-lama cuman sebiji jari kayaknya. Oke, thank you dari Kak Fahri. Terakhir aku mau ke Kak Yoga. Boleh silahkan dari perspektif Kak Yoga nih supaya si kaum milenial, anak muda, Gen Z ini bisa memandang apa ya, cukup baik memandang penting yang namanya investasi. Gimana kalau dari perspektif Kak Yoga? Oke, terima kasih waktunya Kak Yose dan teman-teman semua. Hmm, Uh, Bicara tentang inflasi ya, tak jauh dari uh, nilai kebutuhan pokok makin tahun setiap tahun tuh makin naik. Kalau memang betul tadi seperti Mas Fahri sendiri bahwa kebutuhan pokok tuh semakin naik dari permen ataupun kayak harga bakso dulu harga 8.000 loh, sekarang udah harga 17.000. Kenaikan cukup signifikan. Jadi dari sini kita tanpa disadari uang kita yang disimpan di bank itu lama-lama bakal menurun teman-teman. Contoh kalau misalnya teman-teman deposito nih contohnya dengan return yang memang kurang lebih 6 atau 5%. Dan itu belum termasuk pajak loh. Dan bayangkan di data pun inflasi naiknya bisa 2 sampai 3%. Kalau kita di deposito dapat persentase dikurangin pajak 4%, berarti nilai uang kita dengan kita depositokan itu nilainya sama tiap tahun. Jadi anggap aja kita kayak naruh 10 juta di tahun ini, tahun depan tetap sama nilainya. Jadi salah satunya adalah untuk melawan inflasi yaitu berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing seperti kripto, saham, reksadana atau lain-lain. Yang penting disesuaikan dulu nih profil risikonya. Kalau kita udah tahu risikonya, kita pun dalam berinvestasi bisa melawan inflasi itu sendiri. Makanya penting banget nih kita mengedukasikan anak-anak milenial, Gen Z, atau saudara-saudara kita nih, bahwa pentingnya inflasi itu harus kita lawan sejak dini. Supaya kita untuk membesarkan aset masa depan, kita lebih baik dan kita lebih terbuka untuk keuangan. Karena keuangan adalah problem utama dari sosial, gitu kan. Jadi teman-teman yuk kita belajar bareng-bareng terkait dengan inflasi dan investasi, kayak gitu. Oke, sepakat Kak Yoga. Memang kita harus melawan inflasi ini ya dengan investasi. Sesuai juga debat yang juga disampaikan Kak Diah, Kak Arya, dan juga Kak Afari tadi, investasi sejak dini. Thank you Kak Yoga atas perspektif yang sudah disampaikan. Oke, sebenarnya kalau bicara soal investasi ya, sebenarnya aku mau ke Kak Diah nih, lebih ke spesifik. Eh, Masih berkaitan dengan investasi Kak Diah, masih berkaitan juga dengan perkembangan perekonomian Indonesia di hingga detik ini. Kalau kita mau nyerempet sedikit, sebenarnya ini kita tahu ya kalau di belakangan ini dari Bank Indonesia Kak Diah sedang menggodok, sedang merebus yang apa ya, membuat sandbox, menggodok aturan mengenai rupiah digital atau CBDC, Central Bank Digital Currency. Kalau dari perspektif Kak Diah nih ya, dari CoinPay sendiri ini, memandang transaksi kripto di masa depan nih seperti apa nih Kak Diah? Oke, menurut saya dari perspektif saya adalah dengan adanya pemerintah melakukan penggodokan rupiah digital CBDC itu artinya pemerintah sudah lebih aware akan perkembangannya, sudah lebih aware akan teknologi cryptocurrency itu. Dan menurut saya dengan hal itu kripto di masa depan menjadi lebih aman karena sudah diatur dan diregulasi oleh pemerintah yang nantinya akan menjadi hal yang membawa kebaikan untuk rakyat Indonesia. Nah, setelah dengan pengaturannya ini yang dilakukan oleh pemerintah dan juga CBDC, kita berharap transaksi kripto jauh berkembang pesat dan tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Gitu menurut Oke, aku. oke. Jadi memang ini kripto ini ke depan memang tentunya akan menjadi namanya apa ya, masa depan dari si transaksi ini sendiri. Ya, mungkin someday kita nggak pernah tahu kalau kita bisa mau jajan atau mau beli pulsa bisa pakai kripto ya Kak, someday nanti ya. Betul sekali. Bahkan Mungkin mungkin nggak cuma jajan dan beli pulsa, Mas. Mungkin apa nih? dengan hal-hal lain, misalnya bayar listrik atau bayar Oh, tagihan air dan lain-lain seperti itu. hmm. BPJS juga bisa, Mas. Wow, sepertinya juga mungkin kalau kita nanti ada saudara yang mau menikah, mahar mas kawinnya kripto kayaknya. Wah, boleh, boleh. Bisa Betul jadi. sekali, Mas. Oke, Bisa, oke, bisa. oke. Thank you Kak Diah atas perspektifnya. Oke,
Kalau aku mau bertanya ke Kak Rian, Kak Fahri sama Kak Yoga nih. Sebenarnya kalau kita bicara trading ya, ini mungkin nanti ke Kak Rian dulu ya. Kalau kita bicara soal trading untuk pemula, hal apa aja nih yang mesti dipersiapkan bagi trader pemula? Mungkin dari Kak Rian dulu deh. Silahkan Kak Rian. Oke. Jadi kalau untuk buat teman-teman yang pemula nih mau trading, pertama banget itu kita harus tahu dulu bahasanya. Bahasa trading itu apa sih? Chart, ya. Chart sama candlestick. Nah, itu kita harus tahu itu dulu ya. Setelah kita udah bisa cara ngebaca chartnya, kita oh ini lagi uptrend nih gitu, oh ini lagi downtrend atau sideways, ada candle hammer atau doji segala macam. Itu nanti kita bakal masuk ke strategi gitu. Nah, strateginya itu kita pilih. Di sini banyak sebenarnya strategi. Kita bisa belajar dari manapun, terutama juga dari YouTube Indodax ya. Banyak tuh strategi-strategi yang di-share di sana. Kita pilih aja salah satu strategi yang menurut kita itu uh, paling mudah kita mengerti dan aplikasikan. Bukan menurut orang lain atau menurut teman kita bilang ini gampang kok gitu. Enggak. Itu harus kita sendiri yang kita harus, oh ini menurut gua gampang gitu. Dan stick atau tetap di strategi tersebut, dimasterin sampai benar-benar master. Habis itu baru kita di back test dan baru kita terjun di sana. Setelah kita terjun baru nanti ada namanya money management gitu. Jadi jangan sampai ya, ingat di market itu nggak ada yang pasti gitu. Jadi nggak ada nih misalnya udah sampai di level tertentu tiba-tiba mau naik langsung gitu, enggak. Jadi kita jangan sampai all in. Ingat, jangan sampai all in. Jangan pernah all in ya. Ada money management gitu. Jangan all in misalnya, oh karena nih bakal bullish nih, bakal jual motor dulu deh buat investasi gitu. Jangan. Jadi kita Waduh. apa namanya harus tahu dulu kita manajemen risiko kita itu seperti apa dan itu bisa menolong kita untuk bisa lebih tenang dalam trading. Itu sih sebenarnya. Jadi Oke, menolong psikologi kita juga gitu. Kalau udah semuanya baik. Baik, kalian. Berarti money management ya. Jangan semuanya all in langsung betul, 100% karena yang seperti Mas Rian tadi sampaikan, market itu tidak ada 100% yang bisa kita prediksi ya. betul Bisa Kak. fluktuatif naik turun gitu Kak Rian ya. Ya. Baik. Thank you Kak Rian atas Yap. perspektifnya. Kalau ke Mas Fahri, apakah memiliki perspektif yang sama nih soal dasar yang harus kita persiapkan untuk si trader pemula nih? Gimana Kak Fahri? Silakan Kak Fahri. Oke, thanks Kak Yose. Ini jawabannya mungkin menambahkan juga dari Karian. Hmm. Betul banget apa yang disampaikan oleh Karian tadi, aku setuju. Nah, terus kalau menurut aku sendiri, itu ada 3 poin yang emang harus kita garis bawahi sebelum kita mulai trading. Apalagi ini dimasuk kelas pemula ya. Nah, yang pertama itu kondisi finansial kita seperti apa. Nah, apakah kita udah punya dana darurat dulu kah, atau udah punya asuransi, atau punya produk tabungan. Nah, baru ketika kita udah punya poin tersebut, kita bisa masuk ke kelasnya investasi. Nah, habis Hmm. investasi kan kita juga bisa menyiapkan dana darurat gitu kan. Nah, kebetulan ilmu-ilmu kondisi finansial itu sesuai dengan ilmu yang aku pelajarin di kuliah aku, karena aku kan keuangan kebetulan. Nah, terus Hmm. ketika kita udah mengetahui nih kondisi finansial kita seperti apa, nah kita masuk ke pengetahuan dasar tentang pasar. Nah, karena teman-teman di sini teman-teman yang ingin belajar tentang kripto, nah kita mengetahui dulu nih market kripto seperti apa 3 sampai 2 tahun belakang, terus mengapa kripto? Karena kan kripto pasti ada pembedanya dengan yang lain Hmm. gitu. Nah, terus di mana kita bisa trading kripto? Nah, di mananya itu kan bisa di Indodex gitu kan. Nah, terus siapa nih yang bisa trading kripto? Nah, trading kripto nih bisa dilakukan oleh siapa aja. Nah, terus yang ketiga itu masuk ke strategi trading. Nah, betul banget yang kata Karian tadi, kita perlu tahu nih konstruksi chart apa yang akan digunakan, apakah line, pattern, ataukah bar, ataukah candlestick. Nah, seperti itu. Lalu kita juga harus pilih range time gitu kan, kayak mau yang menitan, jam, atau harian, atau bahkan tipikal yang long term kayak gitu. Nah, terus kita perlu manajemen risiko sih Kak, karena balik lagi kita mau tidur pun ada manajemen risikonya kan, kita pakai selimut biar nggak digigit nyamuk, kita pakai celana panjang biar nggak kedinginan. Nah, itu juga Oh dengan iya kripto iya gitu iya. kan, gimana Hmm. caranya kita manajemen risiko biar meningkatkan peluang profit dan menekan potensi rugi. Kebetulan kan di Indodex ada fitur terbaru kan ya, itu Betul. sangat membantu sih untuk manajemen risiko kita dalam trading. Itu sih Kak, Oke. thank you. Oke, thank you Kak Fahri. Sekalian di promo loh tadi, kalau emang bagi teman-teman yang ingin belajar trading baik secara bertahap, dasar-dasar banget, Indodax tuh menyediakan banyak banget, terutama juga kalau mau belajar lebih, ada di websitenya Indodax Academy. Karena kalau trading kripto, beli aset kripto, ya hanya di Indodax, bukan yang lain. Thank you Kak Fahri. Berikutnya kita ke Kak Yoga.
Gimana Kak, kalau dari perspektif Kak Yoga nih untuk persiapan bagi trader pemula seperti apa Kak Yoga? Persiapan untuk trader pemula yang pertama yaitu yang itu modal ya. Jadi teman-teman kalau nggak ada modal kita nggak mungkin berinvestasi ya. Jadi inti darinya berinvestasi yaitu kita harus punya penghasilan. Itu yang pertama. Jadi gimana caranya kalau berinvestasi dan punya penghasilan, tentunya teman-teman bisa nge-manage keuangannya. Contoh berapa yang diinvestasikan, berapa dengan kebutuhan dan dana darurat lain-lainnya gitu kan. Dan kalaupun contoh dari investasi itu ya yang pertama ada modalnya uang dingin dulu teman-teman. Mungkin ada yang pernah dengar uang dingin dan uang panas. Nah, kalau uang dingin kan berarti uang yang memang siap untuk diresikokan atau siap hilang gitu kan. Tapi untuk investasi uangnya nggak akan hilang ya teman-teman. Paling hanya floating saja atau minus. Dan yang kalau uang panas berarti uang kebutuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah manage keuangan selama sebulan nih, 2 juta gitu kan. Nah, berarti jangan digunakan untuk berinvestasi. Itu malah berbahaya. Jadi mungkin bagi pemula di sini bisa menggunakan modal sedikit dulu, yaitu 10.000 bisa loh diinvestasi di Indodax dengan deposit. Nah, kalau misalnya teman-teman memang uangnya hanya dari 50.000 nggak apa-apa, pelan-pelan belajarnya. Sebulan 2 bulan kita lihat nih perkembangannya, apakah ini cocok profil resiko sama diri kita. Kalau cocok kita bisa nambahkan modal setiap bulan secara konsisten gitu kan. Dan itu yang pertama untuk uang. Dan kedua yaitu tentang edukasi. Nah, teman-teman bisa cari informasi sebanyak mungkin terkait dengan kripto ataupun bisa cari di artikel Indodax Academy atau di YouTube Indodax. Nah, cari gali sedalam-dalam mungkin terkait pengetahuan investasi. Nah, dari situ teman-teman berproses dulu, jangan buru-buru. Kalau kadang pemula itu ngelihat orang flexing return ataupun flexing dengan saldo, malah kita terbawa buru-buru dan akhirnya kita malah nggak kontrol diri, akhirnya mengalami kerugian. Jadi tetap kontrol diri, belajar lebih dalam aja, giat. Percaya dengan proses, pasti teman-teman bisa menghadapi yang namanya investasi kayak gitu. Oke, percaya proses ya kalau dari Kak Yoga sendiri ya. Ya, Sebenarnya kalau dalam hal persiapan trading ini sendiri Kak Yoga, kan nggak lepas ya dari yang namanya kita berita, kita membaca fundamental, kita membaca berita, informasi. Ini kalau berkaitan dengan hal itu, informasi dari mana aja sih sumber referensi dari mungkin kakak-kakak panelis semua nih, supaya pemula ini tidak terjebak dari informasi hoax. Mungkin Kak Yoga deh sekalian gimana Kak? Kalau dari Kak Yoga gimana? oke, terkait dengan informasi kripto ya. Mungkin beberapa para pemula bingung nih, informasi ini negatif atau positif. Nah, langkah baiknya teman-teman bisa bergabung ke komunitas-komunitas sefrekuensi lah terkait dengan investasi kripto atau apa gitu kan. Karena sebagai pemula itu tugasnya adalah mencari informasi sedalam-dalamnya. Kalau kamu atau kalian yang memang mau lebih dalam, lebih giat untuk aset masa depan, persiapan masa depan teman-teman di sini untuk eh, dana pensiun ataupun dana pendidikan atau dana-dana yang memang kedepannya supaya teman-teman aman gitu kan ya itu giat belajar cari informasi sedalam-dalam mungkin apakah bang ini beritanya betul apa tidak gitu mungkin kalau berita-berita terkait dengan ekonomi itu mungkin agak pemula agak bingung nih biasanya kalau ada yang banteng 2 banteng 3 itu kan bingung ya nah itu cari tahu aja baca-baca informasi di Google ataupun follow-follow akun sosial media yang berkaitan dengan investasi keuangan kan itu penting banget teman-teman jadi saran saya teman-teman yuk coba giat belajar atau tanya-tanya ke Jangan turun ya. sosial media yang memang bisa teman-teman bisa Jangan dapat turun. informasi lebih jelas kayak gitu ya. Oke, emang harus sedikit demi sedikit dan juga belajar dari referensi dari berbagai hal ya Kak Yoga ya. Ya Mungkin juga salah betul. satunya dari websitenya Indodax ya Kak Yoga ya. Betul di Indodax Academy itu fiturnya banyak banget teman-teman. Ada yang Hmm, teman bisa belajar trading, bisa cara mengatasi psikologi ataupun ya banyak lah informasi teman-teman bisa cek langsung kita waktu luang untuk belajar di Indodax Academy. oke, thank you Kak Yoga. Kalau dari perspektif Kak Fahri ini soal persiapan trading ya, ini untuk referensi bacaan berita, referensi kita melihat atau membaca berita informasi biar nggak kena hoax nih, dari mana aja sih kalau dari Kak Fahri? Gimana nih perspektif Kak Fahri? Oke, karena menurut aku ya, ini informasi itu salah satu yang penting dalam kita melakukan trading gitu kan. Jangan sampai kita, apa kata temen, kita langsung percaya aja gitu kan. Nah, kalau aku sendiri, biasanya aku lihat nih dari Indodex Academy, di situ kan ada YouTube-nya, ada media sosialnya, di situ kan ada materi-materi yang emang biasa dijelaskan. Nah, terus di Instagram Indodex pun ada artikel, ada glosarium, terus ada kripto aset performance setiap hari, lalu ada kripto mingguan. Nah, di situ sih biasanya aku dapetin informasi-informasi yang berkaitan dengan kripto. Karena aku yakin informasi yang diberikan di situ sudah valid gitu, validitas beritanya. Kalau aku Hmm. gitu aja sih. Oke, oke, oke. Referensi itu Mas, Kak Widi ya. Oke, masih pertanyaan yang sama. Kalau boleh Yose tanya, tadi terakhir sudah ada Kak Fahri ya. Aku mau coba ke Kak Rian.
Kalau persiapan trading ini kan nggak lepas dari yang namanya berita informasi. Nah, informasi apa aja nih biar kita nggak kemakan hoax dari Kak Rian? Oke, sebenarnya kalau saya pribadi, pastinya kita ke sumber-sumber yang terpercaya. Sumber-sumber yang terpercaya itu sebenarnya yang seperti apa gitu. Itu yang pastinya yang kalau udah ada di bawah pengawasan Bapeti atau OJK gitu ya, itu udah terpercaya gitu. Bisa juga ke website Indodax juga. Tapi ingat, berita berita itu sebenarnya cuma ya jadi arahan kita aja gitu. Arahan kita untuk kemana sih arah market itu cuma arahan kita aja. Jadi bukan kita karena beritanya oh ini akan seperti ini nih, terus kita kira masuk dan buy gitu ya. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Tetap kita berita itu sebenarnya cuma tambahan informasi buat kita dan decisionnya itu nanti kapan kita akan masuk ke market tersebut itu ketika nanti muncul di chartnya sesuai dengan rules kita atau sesuai dengan strategi kita, di situ baru kita masuk gitu. Jadi jangan tuh kita namanya FOMO gitu ya, fear of missing out. Oh ada berita ini nih, masuk sekarang gitu. Padahal kita mungkin ternyata udah dipucuk kayak gitu. Jadi kita juga selain menerima berita tersebut, kita juga harus nyaring gitu, menyaring berita-berita tersebut bahwa berita ini tuh sesuai nggak sih sama chart gue gitu sebelum gue masuk gitu. Jadi nggak berita tersebut aja yang kita jadikan patokan untuk menjadi pokok kita untuk bisa masuk ke dalam trading tersebut kayak gitu sih. Oke, itu yang menjadi pokok kita untuk kita melakukan trading ya. Tentu kita harus baca dari berbagai referensi ya dari Kak Rian. Thank you. Kalau aku mau ke Kak Diah, terakhir boleh dong untuk kita persiapan trading, ada nggak nih sumber referensi bacaan yang kira-kira biar kita nggak kemakan hoax? Kak Diah, halo? Kak Ya, Diah, halo. yes. Ya. Persiapannya menurut aku adalah ya itu tadi membaca berita-berita dari website ataupun sosial media yang terpercaya. Which is misalnya sosial media yang sudah centang biru di Instagram, terus juga centang biru di Twitter, terus juga yang kompeten. Dan salah satunya juga misalnya berita-berita yang ada di Indodax juga kan tentunya. Jadi kalau aku bilang sih memang pertama-tama ya harus menyaring. Jadi nggak hanya asal berita aja misalnya ada random nih dari biasanya kan banyak nih Mas jasa-jasa memberikan sinyal gitu kan. Oke, Nah oke, oke. menurut aku kita jangan sampai misleading nih, jangan sampai kita salah nih. Jadi menurut aku ya itu tadi make sure kalau kita baca berita itu dari berita yang terpercaya, misalnya tervalidasi dengan centang biru. Menurut aku sih itu. Oke, berarti referensinya dari yang centang biru ya. Kak Dia masih mau nambahin nggak tadi? Takutnya ada yang mau ditambahin lagi? Nggak ya? Enggak. Sudah sampai Oke, oke. centang biru sih, Mas. Oke, sumber referensi terpercaya. Thank you, Kak Dia. By the way, ini kalau kita bicara soal halving Bitcoin itu kan terjadi setiap 4 tahun sekali ya, teman-teman panelis dan juga teman-teman Indodax semuanya. Halving Bitcoin itu terjadi 4 tahun, rata-rata 3 hingga 4 tahun sekali. Terus biasanya tuh harga Bitcoin itu melonjak cukup fluktuatif. Nah, untuk kalau dari prediksi halving Bitcoin yang terjadi sekitar 4 tahun sekali ini, saat ini tepatkah kalau kita memulai trading Bitcoin atau mau nabung Bitcoin? Mungkin ke Kak Diah dulu, nggak apa-apa deh, mumpung yang tadi sekalian terakhir jawab. Kak Diah gimana? Oke, kalau menurut aku sih memang saat ini saat yang tepat ya. Saat yang tepat untuk melakukan penambahan aset di Bitcoin gitu menurut aku untuk buy. Jadi ya kita bisa melakukan sistem layaknya menabung gitu ya. Setiap bulan kita lakukan alokasi dana yang tentunya sesuai dengan resiko kita gitu. Sesuai dengan manajemen keuangan kita. Ya, karena kan kesanggupan dari masing-masing pemula itu cukup bervariasi. Mungkin ada pemula yang mengatakan bahwa mereka ada kesanggupan hanya 300.000, ya silahkan 300.000. Apabila mereka sanggup 1 juta, ya silahkan 1 juta. Jadi tidak harus dipatok satu valuasi tertentu ketika mereka ingin memulai menabung Bitcoin seperti itu. Baik. Thank you Kak Dia. Berikutnya aku mau ke perspektifnya Kak Rian ini untuk halving Bitcoin. Apakah tepat kalau kita beli dari sekarang? Kak Rian, silahkan.
Oke, untuk halving ya, ini tuh Ya. sebenarnya kalau menurut di prediksinya itu kalau misalnya sekarang tuh udah masa bearish sepertinya udah selesai gitu ya, udah mau Hmm. selesai. Jadi memang udah saatnya tadi yang seperti Kak Diah bilang itu udah mulai saatnya menambah aset kayak gitu, menambah aset. Tetap kita harus ngeliatin profil risiko kita. Jangan misalnya ngeliat historical ke belakang, kita ngeliat setiap halving ternyata meluncurnya pesat sekali ke atas kayak gitu ya. Akhirnya tadi mau all in lah gitu. Jangan kayak gitu ya. Karena tetap tetap ada ya bisa terjadi tapi kemungkinan kecil gitu. Karena Hmm. biasanya history itu repeat itself gitu. Setiap halving itu pasti harga Bitcoin akan terus melonjak naik gitu. Jadi emang udah saatnya sekarang kita bisa cicil nih Bitcoin sekarang atau tadi kayak sistemnya Kak Diah tadi itu kita bisa dollar cost averaging gitu kan kita bisa tiap bulan 300.000 atau 1 juta atau berapapun kemampuan kita tapi asal rutin kayak gitu kan untuk bisa menambah aset kita di kripto nih terutama Bitcoin ya karena menurut saya Bitcoin itu yang paling fondasinya paling kuat dan kayaknya untuk ambles parah gitu tuh kemungkinannya kecil kayak gitu itu sih bisa ada sekarang. Oke, Bitcoin salah satu fondasi yang paling kuat dalam koin di kripto ya. Thank you Kak Rian perspektifnya. Ke Kak Fahri, silahkan perspektif Kak Fahri terkait halving Bitcoin. Apakah juga memiliki perspektif yang sama Kak Fahri? Oke, thank you. Untuk perspektif aku kurang lebih sama apa yang udah disampaikan oleh Karian dan juga Kadia. Nah, karena kan halving itu pengurangan reward ya kepada miner. Nah, itu eksistensi supply and demand-nya itu berubah kan. Supply-nya menurun, tapi demand-nya tetap tinggi. Nah, itu kan akibatnya harga Bitcoin itu meningkat tinggi kan, melambung tinggi. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan momentum tuh, momentum yang ada pada saat ini ataupun momentum yang ada pada saat masa depan atau saat halving itu terjadi. Nah, kalau saat ini ya betul kita bisa nabung dari sekarang, kita bisa nyicil. Nah, terus jangan lupa juga kita memanajemen risiko yang ada gitu kan. Misal 50-30 gitu, 50-nya BTC, 30-nya ATH atau 20-nya ATH eh, altcoin kayak gitu sih. Terus ya kita diversifikasi aja sih menurut aku. Thank you Kak Hmm. Yos. Oke, thank you Kak Fahri selalu soal diversifikasi tentunya ya. Baik, terakhir Kak Yoga, silahkan perspektif Kak Yoga. Kalau dari sisi ya dimulai sejak dini mungkin ya teman-teman. Karena kan Mhm, ini kan menuju ke helping ya, yaitu yang diprediksi tahun 2024. Nah, mhm. kalau misalnya teman-teman ragu untuk beli ya betul pakai modal kecil dulu dan di manage keuangannya. Atau bisa diverifikasi ke beberapa aset dari altcoin ataupun koin-koin blue chip seperti Bitcoin, Ethereum atau BNB gitu kan. Jadi ya kalau masa-masa kayak gini malah kesempatan buat saya sendiri sih buat nyerok karena kalau terjadinya halving di tahun depan berarti ya sejak ini kita ngumpulin aset kita. Tapi kalau Hmm. misalnya Bitcoin halving itu sudah usai, nah berarti ya udah kita hati-hati aja buat berinvestasi. Jadi agar lebih tahu lah lebih dalam terkait dengan pembelian ataupun penjualannya gitu. Tapi ada Nah, masanya di kripto ini 4 tahun sekali itu halving akan terjadi dan market kripto itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi ini kesempatan buat kita semua teman-teman. Jadi jangan ragu lagi buat mulai berinvestasi, terutama di akun Indodax kayak gitu. oke, thank you Kak Yoga tentunya untuk Ya. kesempatan untuk kita share. Thank you perspektifnya Kak Yoga dan teman-teman panelis semuanya. Dan juga teman-teman Indodax, saatnya kali ini kita masuk ke sesi yang ditunggu, yakni sesi interaktif. Jadi teman-teman yang mau dapat hadiah, caranya gampang, tinggal klik fitur raise hand. Setelah itu Yose nanti akan pilih nih, mencari kira-kira kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa pertanyaannya harus sesuai dengan tema kita di hari ini, yakni basic to consider starting trading. Bertanya pertanyaannya kepada siapa dan pertanyaannya apa. Oke, 5 penanya. Pertanyaan yang pertama, sebentar, aku masih cari ya. Sebentar. Yang pertama aku mau cari kepada si Irenius Dennis William. Silahkan pertanyaannya apa dan diberikan kepada siapa? Halo, Irenius, silahkan Irenius. Dennis William. Ya, halo. Yes, Halo, oke. oke. Oke, selamat sore semuanya. Sorry. Oke. Saya mau bertanya sama Mas Yoga ya. Oke, Kak Yoga, silahkan. Kak Yoga tadi kan ada bahas tentang sedikit pernyataannya tentang halving ya, halving yang 4 tahun sekali. Nah, Hmm. itu tuh apakah pasti
pasti akan terjadi, apakah nanti ada kejadian suatu saat itu tidak akan terjadi halving dan mungkin bisa 5 tahun gitu atau mungkin 6 tahun gitu. Nah, Oke, kalau seperti itu kita sebagai investor Indodax itu harus ngapain gitu? baik. Terima Thank you kasih. Irenius Dennis William atas pertanyaannya. By the way, kamu selamat ya mendapatkan hadiah senilai Rp200.000 berbentuk USDT. Langsung Irenius jawab di kolom chat ya. Tulis nama kamu dan juga underscore asal kota atau asal komunitas biar dicatat oleh tim Indodax. Thank you Irenius. Silakan Kak Yoga untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terkait dengan halving ya. Mas Irenius sendiri bisa cek dah untuk data historical Bitcoin halving itu terjadi ya. Jadi kalau historical sendiri, saya kan investor kripto sejak 2020 ya. Jadi memang pas banget pas saya terjun itu di 2021 awal tuh halving itu terjadi. Makanya itu kenaikan Bitcoin, beberapa aset altcoin itu naik sangat signifikan ya. Dari Bitcoin itu all time high itu di harga hampir 1 M ya, jadi 900 jutaan. Dan ternyata terkoreksi. Dan sesuai dengan data pada sebelum-sebelumnya pada tahun 2017, 2021 dan akan terjadi 2024 pertengahan ataupun akhir ya. Kita lihat dulu tapi kalau secara historical memang itu akan terjadi. Jadi ya untuk membeli aset koin itu ya kita bisa kalau memang yakin secara historical itu bisa terjadi kenapa tidak gitu kan. Tapi tetap dilakukan oleh uang yang kita gunakan adalah uang dingin gitu. Ya, kita lihat aja nanti. Menurut saya sendiri ini akan terjadi halving selanjutnya. Tapi setelah halving, teman-teman sudah tahu ya, akan terjadi terkoreksi. Jadi, lebih hati-hati lagi. Invest kripto itu menurut saya cocoknya ketika momen ini aja sih, siklus-siklus ini gitu kok. Tapi kalau misalnya udah halving usai, nah itu lebih hati-hati aja gitu. Kayak gitu sih pandangan Oke, saya. thank you Kak Yoga atas penjelasannya. Selamat ya sekali lagi untuk Irenius. By the way, Irenius kamu belum tulis di kolom chat ya untuk nama kamu underscore asal komunitas atau asal kota biar dicatat oleh tim Indodax untuk Irenius mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Langsung di kolom chat ya Irenius. Dan juga username Indodax-nya. Sorry. Oke Irenius, thank you. Berikutnya ada Sarah. Silahkan Sarah untuk on cam dan juga mengajukan pertanyaan ke siapa dan pertanyaannya apa. Silahkan Sarah. Silahkan. Halo, oke. Halo. Ya, saya mau bertanya kepada Aryan. Yes. Ke Ya, siapa? Kak Sarah Pak, spesifiknya boleh? ke Aryan, Rian Rendra. Oh, Karian. Baik, ke Karian Suendra. Baik, silahkan Kak Sarah. Tadi kan ada dijelasin ya kalau untuk spot trading itu ada yang harian, ada yang menit, ada yang short sama long. Nah, saya mau tanya kalau untuk saya mau mulai spot trading harian itu jamnya yang paling direkomendasikan itu di jam berapa untuk lebih supaya dapat lebih banyak untung gitu. Oke, thank you Kak Sarah. Pertanyaan kepada Kak Rian ya. Ya. Sekali lagi selamat ya buat Sarah. Kamu berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Kamu bisa langsung tulis di komen di kolom chat nama Sarah underscore asal komunitas atau asal kota kamu. Langsung sekarang juga ya. Thank you Sarah. Silahkan Kak Rian untuk dijawab pertanyaan dari Kak Sarah. Silahkan. Oke, makasih Kak Sarah untuk pertanyaannya ya. Oke, untuk trading itu sebenarnya kalau misalnya untuk time frame chart-nya, kalau buat time frame chart-nya itu buat pemula menurut saya minimal di 30 menit untuk bisa ngelihat pergerakannya gitu. Jangan di bawah 30 menit deh gitu karena banyak false signal, banyak sinyal-sinyal palsu yang kelihatannya kayaknya udah oversold atau overbought ternyata belum gitu. Jadi minimal di 30 menit, bagusnya sih di 1 jam gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya di jam berapa nih, di jam-jam berapa kira-kira biar tradingnya tuh untungnya bisa lebih maksimal kayak gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau bisa boleh saya koreksi, itu kita nggak bisa memaksakan market kita mau trading yang berapa dan di situ kita bakal dapat profit maksimal gitu. Nggak bisa kita memaksakan kayak gitu gitu. Jadi market kita tuh tugas kita sebagai trader itu adalah menunggu momen. Kadang hari ini tuh nggak datang gitu momennya. Kadang baru besok datang gitu. Jadi kita jangan memaksakan trading gitu. Karena memaksakan trading yang nggak sesuai dengan rules kita. Misalnya kita Fibonacci nih, pakai Fibonacci misalnya di 0,5 nih kita tungguin. Tapi hari ini tuh belum nyampe di 0,5, terus kita mau maksa gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi biarkan setup itu datang ke kita dulu. Nah, baru di situ kita eksekusi. Nah, jadi nggak bisa kita bilang
per hari ini minimal kita mau profit 3% gitu atau 1%, itu nggak bisa karena market itu nggak bisa kita perintah. Kita tuh hanya menjalankan atau beradaptasi kemana market itu jalan gitu. Jadi sebenarnya lebih bagusnya ditunggu sih momennya gitu dengan kasih alert gitu ya kan. Kalau misal kita bisa di trading view misalnya gitu ya, bisa di alert misal udah nyampe di harga segini gue mau beli nih. Nah di situ dikasih alert aja kayak gitu. Jadi nggak bisa kita untuk memaksakan trading per hari itu jam berapa. Cuma untuk time frame-nya itu bisa dipakai untuk 1 jam atau di 30 menit gitu sih Kak. Oke, thank you Kak Rian. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Sarah ya. Berarti sekali lagi untuk Irenius dan juga Sarah, kamu kan mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Langsung tulis di kolom chat, itu nama kamu, underscore asal kota atau asal komunitas, kemudian username Indodax. Nama username Indodax kamu, dan juga email yang digunakan ketika daftar di akun Indodax. Langsung tulis di kolom chat. Oke, thank you. Berikutnya aku mau membuka pertanyaan untuk yang pertanyaan ketiga kepada siapa sebentar. Davi Nugraha, silahkan. Davi Nugraha bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa? Silahkan. Terima kasih Kak Yose. Saya ingin bertanya untuk kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davin. Saya ingin sedikit cerita dulu. Jadi saya dulu Oke. pernah mengalami kerugian cukup banyak dalam aset kripto saya. Di mana tadi kalian tuh sempat bilang kalau kita tuh nggak boleh melakukan all in. Dan saat itu saya melakukan all in dan melakukan transaksi di future spot itu. Tentunya saya ingin tidak kejadian itu tidak terulang lagi. Dan saya mencoba untuk belajar ke spot trading. Dan saya ingin bertanya Oke, kepada siapa dan bagaimana pertanyaannya cara apa? untuk menghindari risiko kerugian saat melakukan trading spot itu. Dan juga bagaimana cara maksimalkan keuntungan yang bisa saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Davin. Bertanya kepada siapa Davin? Kepada Bertanya Kak kepada... Rian. Oke, kepada Kak Rian ya. Oke, pertanyaan kepada Rian. By the way, Davi Nugraha, kamu selamat berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Langsung ditulis di kolom chat ya, nama kamu, underscore asal kota atau asal komunitas, kemudian username Indodax, dan juga email yang digunakan ketika daftar di Indodax. Oke, thank you Davin. Silahkan Kak Rian dijawab pertanyaan dari Davin. Silahkan Kak Rian. Oke, ya sebelumnya sorry banget mendengar pengalamannya ya gitu. Tapi emang setiap trader pasti ada melalui fase-fase itu. Jadi kamu jangan nyerah. Jadi untuk menghindari hal tersebut, pertama, ketika kita mau trading, itu misalnya modal kita taruhlah biar gampang hitungnya misalnya 1 juta gitu ya. Misalnya modal 1 juta. Nah itu yang kalau misalnya mau agresif itu maksimal itu kita sebenarnya 10% dari 10 juta itu untuk bisa kita tradingin gitu. Nah karena sebenarnya gini, mindsetnya kita harus dipasang dulu di mindsetnya. Trading itu sebenarnya investasi itu adalah game of percentage gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu udah bisa gain 3% atau 2% itu sebenarnya udah bagus. Tergantung modal kamu berapa gitu. Misalnya dari 100 juta gitu ya, 3%-nya udah 3 juta gitu. Nah, tapi kan itu jauh ya, jauh gitu. Tapi buktikan dulu ke diri kita sendiri kalau kita tuh bisa menghasilkan sekian persen per bulan gitu. Nah, kalau presentasinya itu udah kelihatan, oh per bulan ternyata dari 1 juta bisa jadi 1.300.000 nih gitu. Berarti 30% ya gitu. Nah, itu tinggal nominalnya aja nanti ke depannya ketika kamu punya pemasukan atau punya gajian atau apa, kita mau bisa investasi lagi dan membesarkan nilai modalnya tersebut sehingga 30% dari modal kamu yang lebih gede tadi itu bakal lebih besar lagi, yang tadinya 1 juta jadi 1.300.000 misalnya kalau 30%, kalau 10 juta berarti jadi 13 juta gitu. Jadi itu sebenarnya cuma game of percentage aja gitu. Kamu jangan modal 1 juta terus pengen untungnya 500.000 gitu langsung gitu. Itu sebenarnya bisa tapi terlalu besar kayak gitu untuk apalagi untuk pemula ya. Dan untuk memaksimalkan tadi pertanyaan untuk memaksimalkan profit, gimana sih buat memaksimalkan profit? Nah itu kita harus tahu dulu posisi-posisi resistannya di mana gitu. Jadi kita harus bisa baca chart. Oh kalau misalnya dia meluncur ke atas gitu ya, itu kira-kira poin-poin terkuat atau resisten terkuatnya itu di area nomor berapa gitu, di angka berapa gitu. Dan itu kita yakin sama itu dan itu kita hold aja. Ada lagi caranya
dengan pakai Fibonacci gitu. Tapi itu lebih advance lagi ya. Nanti kita bisa di Fibonacci 1,2 atau 1,6 kayak gitu ya, take profitnya. Tapi untuk yang dasar-dasarnya kita lihat aja ke sebelah kiri historikalnya pucuk-pucuknya tuh di mana sih gitu, dan di area pucuk tersebut lah kita nanti bakal taking profit kayak gitu untuk memaksimalkan. Nah, jadi jangan baru hijau sedikit close nih gitu, takut hilang lagi, jangan gitu. Memang market itu bergerak alun-alun kayak gitu, tapi pada akhirnya dia bakal nanti sentuh di pucuk-pucuk yang tadi atau kita biasa sebutnya resistan. Oke, resisten seperti itu ya. Semoga penjelasan kalian tadi juga cukup menjawab pertanyaan dari Davin ya, dan juga sudah dijawab tadi. Thank you, Mas Rian. Berikutnya langsung pertanyaan keempat ada Kelvin Mandar. Silahkan Kelvin Mandar, pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa? Silahkan. Halo, Halo, yes. Silahkan Kelvin Mandar. saya Pertanyaannya apa dan kepada siapa? Silahkan. saya mau bertanya kepada nih Mbak Dia. Oke, Mbak Dia, silahkan. Pertanyaannya, apakah kalau kita beli suatu koin, kayak contohnya koin ADA Cardano, itu ini kita beli didiamkan saja sampai tunggu tahun 2026 atau ada transaksi jual beli atau enggak ada fungsi lain selain itu kita beli koin itu apakah ada fungsi di kehidupan sehari-hari atau enggak gitu. Terima kasih. Oke, thank you Calvin Mandar. By the way, kamu selamat ya berhak mendapatkan 200.000 rupiah berbentuk USDT. Kelvin langsung bisa tulis di kolom chat atau kolom komen nama underscore asal kota atau asal komunitas kamu. Kemudian tulis username Indodax dan juga email yang digunakan ketika mendaftar di Indodax di kolom chat. Thank you, Kelvin. Silahkan Kak Diah untuk menjawab pertanyaan dari Kevin. Silahkan. Ya, punten. Ya, halo. Well, Yes. pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pertanyaan sangat komplit dan menyeluruh mengenai Cardano itu tadi ya. Mengenai setelah kita membeli token, apakah kita diamkan atau kita langsung tradingkan atau bagaimana gitu. Well, kembali lagi kepada manajemen keuangan dan kemampuan keuangan masing-masing orang. Karena jujur aja, kesanggupan aku dengan kesanggupan Mas Rian atau kesanggupan Mas Jose itu pasti sangat berbeda gitu. Jadi meskipun misalnya kita bertiga sama-sama membeli Cardano, itu pasti tujuan akhir kita tuh berbeda-beda dan profil kesanggupan kita menghadapi resikonya juga beda-beda. Jadi ketika Mas menanyakan apakah sebaiknya kita diamkan atau sebaiknya kita langsungkan trading, kalau planning Mas untuk jangka panjang dan ini memang menggunakan uang dingin, uang yang sudah dialokasikan khusus untuk menabung, tentunya 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun ke depan itu tidak menjadi masalah. Karena ketika ada fluktuasi dari harga Cardano itu sendiri, jangankan setiap bulan, di setiap harinya fluktuasi harga itu pasti akan terjadi. Dan kalau kita nggak siap, pasti kita akan sport jantung gitu kan. Aduh, gila harganya turun banget nih. Tiba-tiba, aduh, gimana nih uang aku nih gitu. Um, apa gue jual aja ya? Jadi jadi galau gitu, jadi galau, jadi bimbang sehingga lupa Gelisah ya. akan tujuan akhirnya yaitu untuk menabung gitu. Kalau udah kita fokus pada menabung, tentunya kita harus hold gitu. Kita harus menahan kegalauan kita harus menahan keraguan kita dan kepanikan kita, dan kita harus menunggu gitu. Menunggu hingga memang value-nya yang sudah menjadi target kita. Jadi ya 4 tahun atau 5 tahun lagi, ya it's fine gitu. Jadi nggak perlu khawatir, kaget, panik kalau melihat fluktuasi harganya Cardano itu tadi. Terus kayaknya ada pertanyaan lagi ya Mas Jose, apa Oke, ya pertanyaan cukup keduanya? satu itu aja ketika sampai 2026 cukup. Sudah menjawab kok. Thank you Kak Thank you, Dia atas semoga menjawab. pertanyaannya. Thank you, thank you. Berikutnya ada Bayu MCL nih, pertanyaan terakhir ya. Bayu MCL. MCL ini apa nih? Mau cut loss? Bayu mau cut loss atau Bayu menjauhi cut loss? Silakan Bayu MCL. Pertanyaannya apa dan diberikan kepada siapa? Silakan Bayu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Silakan Bayu. Oke, sebelumnya saya mau perkenalan sendiri. Nama saya Bayu, saya dari Sulawesi ya. Terkait sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kak Rian. Oke, Kak Rian, boleh silakan. Iya, dalam trading itu kan kita pastinya kita menggunakan apa namanya analisa chart pattern gitu ya.
Nah, di dalam trading di kripto ini, apakah kita harus tetap memperhatikan laporan keuangannya? Sekian. Oke, Ya, baik. Itu aja, Kak Bayu. ya itu aja. Baik, oke. Sekali lagi selamat ya buat Bayu MCL berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Kamu langsung bisa tulis di kolom chat nama underscore asal kota atau komunitas, kemudian username Indodax dan juga email yang digunakan. Iya. Oke, pertanyaannya tadi mungkin yang jawab karena Mas Rian tadi ini biar kita adil dikasih ke Mas Fahri aja ya pertanyaannya ya. Silahkan Kak Fahri untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bayu. Silahkan Kak Fahri. Maaf Kak Yose, tadi di sini putus-putus. Iya, jadi pertanyaan ini lebih kepada, boleh Mas Bayu disingkat saja pertanyaannya kepada Fahri? Iya, jadi kan di dunia trading itu kan kita harus menggunakan analisa teknikal ya. Jadi maksudnya untuk analisa keuangannya itu harus tetap digunakan, harus tetap kita baca atau gimana itu? Oke, silahkan Kak Fahri. Thank you Bayu. Langsung ditulis di kolom chat ya. Nama Iya, ya. kamu, asal kota komunitas, kemudian username Indodax, dan juga email yang digunakan. Silahkan Kak Fahri. Oke, makasih banyak Kak Bayu atas pertanyaannya. Jadi menurut aku sendiri, analisis teknikal itu sangat penting lah ya untuk kita baca. Karena kan berita-berita yang beredar pun atau transaksi yang beredar di dunia pun terbacanya dari analisis teknikal itu. Nah, terus kalau dari aku sendiri mungkin yang perlu kita analisa itu mungkin dari konstruksinya dulu nih, apakah mau pakai line atau pakai candlestick. Nah, habis itu kita sambil belajar nih dasar-dasarnya kan kayak dasar buat support resistance, terus bisa baca moving average, kayak gitu sih mungkin. Nah, terus paling kalau analisa lainnya itu perlu main di fundamentalnya kayak kondisi ekonomi negaranya itu seperti apa, terus berita-berita yang beredar itu apakah baik atau buruk. Nah, seperti itu sih mungkin Kak Yose dan Kak Bayu semoga menjawab. Oke, thank you Kak Fahri. Dan juga Bayu semoga menjawab ya. Iya. Sudah ada, berarti total sudah ada 5 penanya ya. Dan juga Bayu jangan lupa langsung chat di kolom chat ya untuk menuliskan nama kamu underscore asal kota, kemudian asal komunitas, dan juga username Indodax serta email yang digunakan di Indodax dari Bayu. Oke, thank you. Dan juga teman-teman Indodax semuanya, nggak kerasa kita sudah di penghujung webinar kali ini. Kalau kita rangkum adalah kuncinya itu ada di mindset soal keuangan, soal trading, kemudian waktu, tekad yang ulet untuk terus belajar, serta ikro untuk memantau naik turunnya harga kripto. Oke. By the way, tadi sebentar, aku ada notifikasi sebentar. Oke, untuk Kelvin Mandar, tadi untuk Kelvin Mandar kamu berhak mendapatkan 200.000, tapi tadi belum menuliskan di kolom chat ya. Sekali lagi untuk Kelvin Mandar boleh dituliskan di kolom chat itu mengenai nama kamu underscore asal kota atau komunitas, kemudian username Indodax Kelvin dan juga email yang digunakan Kelvin saat mendaftar di akun Indodax karena ditunggu oleh dari panitia. Oke. Bahwasanya juga dan teman-teman Indodax semuanya kita juga mau infokan bahwa setiap bulannya ini akan selalu ada webinar Indodax Academy bagi pemula maupun juga bagi trader supaya aman dalam berinvestasi di dunia kripto. Jadi maka dari itu pantengin terus akun media sosial Indodax di semua kanal di Instagram, Twitter, YouTube dan semuanya. Dan sebelum kita akhiri, izin ya untuk kita foto bersama. Oke, bisa semuanya untuk on cam terlebih dahulu. Kita on cam untuk kita bisa foto. Oke, kita nyalakan kamera sekaligus juga menyalakan api semangat kita untuk merebut hadiah cuan di masa depan. Oke, hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke, lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi terima kasih banget untuk kakak-kakak yang sudah gabung. The one and only wanita tercantik di sore hari ini, Kak Diah Widiandari, Mas Thank Rian you. Sohendra, Mas Fahri Alamsyah, dan juga Thank you Kak semua. Yoga Thank Agustian you. dari Indodax. Semoga dapat membuka value dan juga pandangan baru buat teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih buat peserta webinar yang sudah tergabung via online. Semoga cuan senantiasa di portofolio kita, kaya raya, amin.
Akhir kata, Yosi Satria izin pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Dadah.